Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Materi akidah tentang garis besar isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali dan berdoa bersama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik soleh-soleha, untuk menguatkan pemahaman kita tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut kami sampaikan kutipan ayat dari Al-Quran surah An-Nisa di ayat ke-136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih. الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Muhammad, dan pada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, soleh-soleha, berdasarkan ayat tersebut, mari kita pahami apa yang terkandung di dalamnya terkait dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwasanya kita percaya adanya beberapa kitab suci yang telah diturunkan Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Jadi yang kita imani tidak hanya satu kitab, tetapi kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran pun wajib kita imani. Kemudian, kita juga percaya bahwa kitab-kitab suci itu disebutkan dalam Al-Quran. Adanya kitab Taurat, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Zabur, Injil, dan juga Al-Quran tentunya. Bahkan juga suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi terpilih. Seperti Nabi Ibrahim juga mendapatkan suhuf. Ya. Itu juga dengan Nabi Musa juga mendapatkan suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Begitulah penjelasan ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kemudian kita juga percaya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah terakhir yang mengabarkan ajaran tauhid dan membenarkan isi kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi Al-Quran tidak menolak, tidak menentang kitab-kitab sebelumnya, melainkan membenarkan bahwa kitab tersebut benar-benar Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pun percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran yang kemudian digantikan dan disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Jadi
kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad, selain dibenarkan oleh Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah untuk menggantikan kitab tersebut dan menyempurnakan isinya untuk jadikan pedoman hidup seluruh umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, selain Al-Quran, cukup kita mengimani keberadaan dan kebenarannya tanpa berkewajiban mempelajari dan mengamalkannya. Sekali lagi, hanya cukup mengimani keberadaannya dan kebenarannya tanpa berkewajiban mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Tetapi yang kita pelajari, kita amalkan adalah Al-Quranul Karim. Bahkan tidak hanya itu, kita wajib membelanya, kita wajib menjaganya. Karena Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Begitu ya. Semoga kita lebih paham tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, soleh-soleha, selanjutnya mari kita pelajari bersama tentang garis besar isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quranul Karim. Yang pertama dan yang kedua, bahwa kitab-kitab Allah mengajarkan tentang tauhid, keesaan Allah, dan juga mengajarkan akidah, keimanan yang benar, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berisi hukum-hukum dan peraturan Allah, mengatur kehidupan manusia di muka bumi, agar kehidupannya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kitab-kitab Allah juga berisi janji berupa pahala dan surga bagi orang yang patuh pada ketentuan Allah, namun juga ada ancaman berupa dosa dan neraka bagi orang-orang yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kitab Allah pasti memuat perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk dijalankan sebisa yang bisa kita lakukan. Kalau larangan, kita tinggalkan. Apapun alasannya, kita tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan petunjuk untuk bisa melakukan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kitab Allah juga berisi kisah kisah umat terdahulu. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran, iktibar. Karena umat terdahulu ada yang Allah muliakan dengan segala kebaikannya, tapi juga ada yang Allah hinakan dengan segala kedurhakaannya. Nah, kita harus belajar agar menjadi mulia seperti yang Allah tinggikan derajatnya, dan kita belajar agar tidak dihinakan oleh Allah seperti orang-orang yang telah durhaka kepadanya. Itulah garis besar isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan soleh-soleha, bagian terakhir yang akan kita pelajari bersama adalah contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. Ketika kita sudah beriman pada kitab Allah, perilaku apa yang harus kita tampakkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, tentunya kita meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki, yang mutlak, tidak meragukan lagi. Kemudian kita meyakini bahwa kitab Allah adalah benar-benar wahyu, benar-benar firman Allah, bukan karangan para nabi dan rasul, sebagaimana dituduhkan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca Al-Quran bernilai sebagai ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak membaca Al-Quran, rugi sekali. Karena membaca Al-Quran pahalanya besar, bernilai ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang beriman berkitab Allah, dia senang mempelajari dan mendalami Al-Quran, mendakwahkannya dan memperjuangkan Al-Quran. Kalau kita sudah paham Al-Quran,
kita sudah banyak belajar Al-Quran, kita bisa mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Kita mendakwakan Al-Quran kepada orang-orang yang kita cintai, kepada sesama orang-orang yang beriman, orang-orang Islam di mana saja kita berada. Kemudian kita mengamalkan apa yang diperjuangkan dan diperintahkan Allah dalam Al-Quran, sekaligus meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, jangan lupa orang yang beriman kepada kitab Allah memperdomani Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Jadi Al-Quran sebagaimana kita pelajari sebelumnya mengandung hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita selamat di dunia hatta akhir, insyaallah. Soleh-soleha, tidak terasa kita sudah di ujung pertemuan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa rajin beribadah, hiasi diri dengan akhlak yang mulia, dan kita berdoa semoga kalian sukses di dunia dan sukses di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.